ya hari ini ya kakak Perikep ya. Karena hari ini kita akan beribadah. Yeay. Nah adik-adik, karena kita mau beribadah, kakak Primai akan kasih tahu apa tema ibadah kita hari ini. Nah, tema ibadah kita hari ini adalah Yesus tidak membuat Allah Bapa sedih atau Yesus tidak berdosa. Nah, adik-adik, Yesus saja tidak membuat Allah sedih. Nah, adik-adik juga ya semangat untuk tidak membuat Allah sedih. Nah, adik-adik mau menemukan jawaban yang lebih lagi, kita temukan di Bible Story hari ini. Nah, adik-adik, walaupun ya Big Captain tidak hadir hari ini, tapi Big Captain akan tetap membacakan tata tertib kita hari ini. Oke? Silakan. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mulai, Big Captain bacain dulu ya untuk tata tertibnya. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Big Captain sudah bacakan tata tertib ibadah kita hari ini. Adik-adik semuanya sudah siap? Kalau begitu kita mulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur atas kasih karunia-Mu di sepanjang hidup kami. Hari ini kami mau beribadah online di GKDI Bekasi Kids. Mohon penyertaan Engkau Tuhan, haleluya, amin. Halo kakak Perikep. Hai kakak Perimai. Halo Big Captain. Halo, apa kabar semuanya? Saya Big Captain, menyapa adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabar kakak Perikep dan kakak Primai? Kami semua baik. Adik-adik siap puji Tuhan? Let's go. Halo adik-adik, kakak Peri di sini. Bersama Big Captain, menyapa adik-adik. Mari beribadah penuh sukacita, walaupun tak bisa berjumpa tatap mata. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Tepuk tangan, bergembira dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita, ditemani papa mama mendengarkan firman. Kamu, aku bertumbuh di dalam firman. Halo adik-adik, kakak Peri di sini. Bersama saya, Big Captain, menyapa adik-adik. Ada anak raja bernyanyi bergembira. Kak Noella bagikan Bible Story. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Siapa yang sudah siap, lambaikan tanganmu. Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me, Jesus loves you, Jesus loves me, Jesus loves you. Tepuk tangan, bergembira dan memuji Tuhan. Beribadah penuh dengan sukacita, ditemani papa mama mendengarkan firman. Kamu, aku bertumbuh di dalam firman. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kak Regina di hari Sabtu sore ini. Yeay,
Aduh, seneng banget ya kalau udah sore, udah lihat adik-adik, udah dandan semuanya, udah pada cantik, pada ganteng semuanya. Udah duduk manis, udah siap mau dengerin Bible Story hari ini. Aduh, so excited. Oke, adik-adik masih inget gak pelajaran yang kemarin? Ayo, ada yang masih inget gak? Betul ya. Nah, sekarang Kak Gina pengen ajak adik-adik untuk pejamkan mata sekitar 1 menit aja. Yuk, coba tutup matanya. Kak Gina mau ajak adik-adik bayangin gimana sih ekspresinya papa dan mama adik-adik kalau lagi sedih. Coba sambil ditutup matanya ya. Nah, sekarang coba pikirin kira-kira hal apa yang bikin papa mama bisa sedih. Coba pikirin. Mungkin salah satunya waktu kita nggak obey sama apa yang papa mama bilang. Ya, misalnya papa mama minta adik-adik rajin belajar supaya pintar dan dapat nilai bagus. Tapi adik-adik malah habisin waktu buat main HP, malah main game online sampai lupa belajar. Nah, jadi waktu adik-adik gak obey, itu tuh yang bikin mama papa jadi sedih. Oke, sekarang boleh buka matanya. Oke, adik-adik, minggu lalu adik-adik sudah belajar tentang hal-hal yang bikin Tuhan Yesus sedih. Ya, minggu ini kita akan belajar lagi nih langsung dari Tuhan Yesus. Gimana Tuhan Yesus yang adalah anak Allah, dia tidak mau bikin papanya bersedih. Tuhan Yesus tidak berdosa. Ya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus sebagai anak Bapa di surga yang satu-satunya dikirim ke dunia bukan karena dia bikin papanya sedih. Tapi apa? Tapi justru karena kita semua yang bikin Bapa bersedih. Nah, Allah Bapa di surga itu adik-adik sedih karena apa? Karena kita semua nih manusia gak mau obey sama perintahnya Bapa. Manusia sudah bermain-main sama yang namanya dosa. Makanya adik-adik, Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk membuat kita semua bisa berdamai lagi sama Bapa dan jadi dekat lagi dengan Allah Bapa. Nah, sebelum Kak Gina mulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa sama-sama ya. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kita bisa ketemu lagi secara online dan kita siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kita mau belajar lagi Tuhan, gimana supaya gak bikin Tuhan sedih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, udah pada siapin Alkitabnya belum nih? Oke, kalau udah siapin Alkitab, sekarang kita buka Alkitabnya dan kita langsung baca Injil Yohanes. Boleh disiapkan? Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Mari kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, Allah Bapa itu sayang banget sama semua manusia. Sama adik-adik semua, sama Kak Gina, sama semua kakak-kakak GGRI Bekasi Kids. Jadi itu udah terbukti. Ya, kesayangannya Tuhan sama kita itu luar biasa dalamnya. Tapi karena manusia banyak yang gak mau obey sama apa yang dibilang sama Bapa di surga, akhirnya semua manusia jatuh ke dalam dosa. Bapa di surga jadi sedih. Ya, jadi sedih banget karena manusia gak mau dengerin apa yang Bapa di surga bilang. Gitu. Manusia cenderung suka melanggar perintah-perintahnya. Gitu. Adik-adik masih ingat kan? Tuhan itu kudus dan tidak berdosa. Ya, jadi Tuhan gak bisa dekat-dekat sama kita kalau kita masih dalam keadaan berdosa. Nah, terus apa ya yang Allah Bapa lakukan supaya kita bisa dekat lagi sama Dia? Allah Bapa akhirnya mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia supaya kita semua bebas dari dosa adik-adik. Jadi, waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, Dia sudah kasih contoh buat kita semua. Tuhan Yesus taat banget sama apa yang dibilang sama Bapaknya. Ya, Tuhan Yesus gak mau bikin Bapaknya sedih.
Tuhan Yesus nggak mau main-main sama yang namanya dosa. Berarti kita semua sebagai murid Yesus, kita harus ikutin apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya adik-adik ya, siap, cakep kalau gitu. Sekarang kita buka lagi firman Tuhan berikutnya. Yuk buka Alkitab kita di 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Sudah siap? 2 Korintus 5 ayatnya ke-21. Kita baca sama-sama ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow, luar biasa banget ya. Kita jadi dibenarkan karena Tuhan Yesus. Kak Gina mau ajak semua adik-adik baca satu ayat lagi. Kita buka di Roma 3. Udah siap semuanya? Roma yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Kak Gina tungguin deh, 5 detik lagi ya. 5, 4, 3, 2, siap baca sekarang. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik, gak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Kita semua berdosa adik-adik. Dan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah sebenarnya. Kita gak bisa deket-deket sama Bapak. Karena Bapak gak bisa deket-deket sama yang namanya dosa. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita harus ikutin cara hidupnya Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu. Gak ada cara lain. Ya, kalau kita hidup kayak Tuhan Yesus hidup, kita pasti gak akan pernah buat Tuhan jadi sedih lagi. Betul apa betul? Nah adik-adik, kita harus jauhi ya semua hal-hal yang bikin Tuhan sedih. Contoh-contoh yang bisa buat Tuhan jadi sedih tuh yang kayak gini nih adik-adik. Pertama, anak-anak yang gak mau berdoa. Wah, itu Tuhan pasti sedih banget. Anak-anak yang gak mau saat teduh, Tuhan makin sedih. Ya, anak-anak yang nakal. Wah, Tuhan makin sedih banget. Yang gak mau obey sama firman Tuhan. Yang kalau bicara gak sopan. Yang bicaranya kasar. Wah, dan masih banyak lagi. Ini semua bisa bikin Tuhan jadi sedih adik-adik. Sebaliknya, pasti Tuhan bakalan seneng banget kalau lihat anak-anak yang rajin berdoa, rajin saat teduh, rajin beribadah, rajin pergi ke sekolah, rajin bantu papa mama di rumah, obey sama firman Tuhan, obey sama papa mama. Wah, ini mah Tuhan pasti happy banget lihat anak-anak yang kayak begini nih. Jadi adik-adik, mau jadi anak-anak yang senengin Tuhan, apa yang bikin Tuhan sedih? Ayo, ingat kita harus terus bikin Tuhan senang ya. Nah, sekarang waktu yang ditunggu-tunggu. Kak Gina akan kasih ayat hafalan buat adik-adik yang ada di rumah. Yang pertama buat adik-adik yang ada di kelas kecil, ayat hafalannya adalah Roma 3 ayat 23. Masih ingat gak ayatnya yang tadi? Roma 3 ayat 23, Kak Gina bacain ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sekarang buat yang adik-adik kelas besar. Kak Gina mau ajak membuka Alkitabnya lagi di Yohanes 3 ayat 16. Jangan lupa dihafalin ya, yang bunyinya kayak gini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Adik-adik, jangan lupa dikerjakan PR-nya, dihafalin ayatnya, dan tetap semangat melakukan hal-hal yang senengin hati Tuhan. Oke, kalau gitu kita tutup mata kita lagi, lipat tangan lagi, kita satu dalam doa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kita bisa belajar lagi Tuhan, semakin mengerti lagi hal-hal apa saja yang bisa bikin Engkau senang, dan kita mau menjauhi hal-hal yang bikin Engkau sedih Tuhan. Bantu kami untuk terus jadi anak-anak yang semakin bisa membuat Engkau tersenyum. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Deep, deep, oh deep down, down.
tepuk tangan. Do you love Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Do you love Jesus deep down in your heart? Yes, I love my Jesus deep down in my heart. Deep, deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. 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 Yay! Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama aku Kakak Primai. Dan aku Kakak Peri Ika. Nah, kali ini kita akan menemani adik-adik untuk Art and Craft. Nah, Art and Craft apa yang akan kita lakukan kali ini Kakak Peri Ika? Penasaran adik-adik semuanya? Tentunya adik-adik di rumah pasti penasaran ya. Nah, ini kita akan membuat gantungan ya. Nah, kita akan lihat apa aja alat dan juga bahannya. Yang pertama ada kertas cover. Selanjutnya ada kertas HPS. Nah, ada lagi gunting, pita, kertas origami, lem, dan pensil color. Pensil warna ya adik-adik ya. Adik-adik yang pertama ambil kertasnya, lalu gunting untuk membentuk seperti ini adik-adik. Untuk membentuk seperti ini, digunting. Bebas ya adik-adik yang mau menggambar seperti ini. Ini gambar Tuhan Yesus ya. Terus ini bisa sekreatif mungkin ya adik-adik ya. Ini bentuk kayak gereja mini ya adik-adik ya. Nah di sini adik-adik bisa digantung di sini tuh digunting kertas origami warna-warni biar cantik. Lalu adik-adik tulis di sini ayat hafalannya. Jangan lupa ini di foto lalu dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik, bisa semuanya? Bisa. Nah selanjutnya akan dibacakan oleh Kakak Peri Ika untuk kelas kecil. Terima kasih Kakak Primai. Tugas untuk anak kecil adalah sama seperti anak besar, yaitu membuat gantungan. Nah, untuk membuat gantungan ini, adik-adik bebas untuk pilih gambar apa aja. Mau bentuk Tuhan Yesus seperti ini atau seperti apa, adik-adik bebas dan lalu setelah itu menggunting gambarnya lalu menempel pada kertas tersebut. Oke? Jangan lupa adik-adik untuk menuliskan pada gantungan tersebut ayat hafalannya. Adik-adik semua sudah mengerti? Nanti orang tua akan membantu adik-adik untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa ya, dokumentasikan lalu kirim ke guru kelas masing-masing. Terima kasih. Adik-adik art and craft-nya buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin ya adik-adik ya. Jangan lupa mendokumentasikan lalu kirim ke guru kelas masing-masing. Selamat beraktivitas adik-adik. Karena ibadah kita telah selesai, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah temani kami ibadah hari ini. Ajari kami Tuhan untuk
mau melakukan sesuai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa ya untuk selalu menyenangkan Tuhan. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa untuk mengajak teman adik-adik semua untuk beribadah bersama. Aku Kakak Peri Ike. Aku Kakak Peri Mai. Dadah!